Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan sehat walafiat. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nofriyanti Akhyar MPD dan Ibu Widiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok 6 sesi 097 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220023030. Yang kedua rekan saya yaitu Salsabila Hanaya Putri dengan NIM 220021145 dan Tiara Cordelia dengan NIM 2200224. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pemateri yang pertama, yaitu materi tentang lingkup pemeriksaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Tiara Cordelia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama yaitu lingkup pemeriksaan. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sehubung dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, 2 pemeriksaan kinerja, dan ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara Cordelia. Selanjutnya, materi tentang pelaksanaan pemeriksaan yang akan saya jelaskan, yaitu ketika pemeriksaan berlangsung bagi pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksa menurut pasal 10 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dapat yang pertama yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data-data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang dan dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, melakukan penyelagaan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan yang kelima, memotret, merekam, dan mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi, maka Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan kaidah hukum keuangan negara. Adapun instansi yang terkait dengan pelaporan BPK terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tata cara penyampaian laporan tersebut diatur bersama oleh BPK dan pemerintah untuk menghindari ketentuan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang tersebut. Sekian, selanjutnya yaitu materi tentang hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salsabila Hanaya. Kepada Salsabila Hanaya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut.
Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan. LHP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Ada beberapa jenis opini yang boleh diberikan oleh pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun keempat opini tersebut yaitu, yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Opini terbaik adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan karena auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan dan kekeliruan yang material. Opini ini merupakan suatu bentuk apresiasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Opini terbaik kedua adalah wajar dengan pengecualian, yang mana opini ini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, opini tidak wajar. Opini paling buruk adalah tidak wajar, yang mana opini ini diberikan karena auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan dan kekeliruan yang material, yang mana artinya laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar. Kemudian yang keempat ada pernyataan menolak memberikan opini. Opini tidak memberikan pendapat ataupun menolak memberikan pendapat tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan sudah benar ataupun salah. Opini ini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar ataupun salah. Hal ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar ataupun salah. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan juga DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, undang-undang mewajibkan BPK untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK juga diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 semester, yang mana ikhtisar ini dimaksud disampaikan kepada DPR, DPD, DPRD, serta Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang bisa melalui publikasi dan juga situs web BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR, DPD, dan juga DPRD. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Baiklah, sekian presentasi kelompok 6 sesi 097 pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.